Saya kedengeran? Dengeran, Pak. Oke, sip. Ya, jadi kita mulai ya pertemuan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu lagi di pertemuan I2130. Ini melanjutkan diskusi yang sebelumnya. Saya screen sharingnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Oke, sip. Iya. Mengingatkan juga buat teman-teman jangan lupa isi absen di 6 ya, di SEX. Terus kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, ini berhubung saya baru nyobain Zoom, terus Zoom-nya juga yang reguler gitu ya. Jadi mungkin kita waktunya agak terbatas. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di ini ya. Silakan diketik di mana? Di MS Team. Jadi kita buat arsip ketik-ketikan chat, pertanyaan, diskusi, lemparnya semua di MS Team. Oke? Yang kalau misalkan yang teman-teman dengar di sini juga misalkan ada pertanyaan, lempar ke MS Team aja. Biar nanti kita bisa diskusi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ingetin juga di MS Team itu kalau mau nanya atau mau diskusi tidak harus nunggu jam kuliah. Ya, jadi kelebihannya kita punya kelas online ini adalah justru kita nggak terbatas gitu. Jadi nggak usah nunggu, misalkan saya mau diskusi nih, atau saya ada pertanyaan, nunggu dulu misalkan hari Selasa antara jam 3 sampai jam 5 nih, baru mau posting pertanyaan, yang nggak usah kayak gitu, biar weekend atau mau tengah malam juga kalau lagi pikiran apa, ketik aja di situ. Oke? Saya rencananya mau bikin ini sih, nanti mungkin mau saya rapihin, tapi sementara sekarang jalan dulu aja. Ya, kalau ada pertanyaan, silahkan diketik di situ. Nanti saya mau rapihin, saya mau bikin jadi satu conversation sendiri-sendiri gitu, bab yang ini gitu. Jadi ntar kalau mau nyari pertanyaan-pertanyaan yang di seputar bab ini di mana, itu di bab ada satu thread sendiri gitu. Oke, lanjut. Kemarin mungkin udah, kalau sempat ngelihat apa namanya, ada video ya. Nanti akan ada di posting juga video dari Pak Yudis ya. Itu jadi kita masuk ke bagian topik pekan kedua, yaitu sejarah komputer dan performance issues. Ya. Jadi ini sedikit review. Jadi kita akan banyak bolak-balik di sini, tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi secara umum komputer apa namanya? Kalau kita mau ngomongin sejarah komputer ya, kita akan mengenal arsitektur komputer dan organisasi komputer. Ya. Jadi sebenarnya ini serupa tapi tak sama tapi beda. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau misalkan komputer arsitektur itu lebih ke sistem yang dilihat dari sisi programmer ya, yang punya impact ke eksekusi logical, kayak gitu. Makanya mainannya itu instruction set architecture, ya ISA. Nah, itu ISA itu yang mendefinisikan instruksi, format, ya, jenis register, memori, terus kemudian instruksinya nanti kayak gimana, algoritma kayak gimana, kayak gitu. Nah, sedangkan computer organization itu lebih ke operasional unit dan interkoneksi. Misalkan gimana ya? Atribut misalkan dari instruction set. Ya. Terus teknik-teknik untuk addressing memori misalkan. Kayak gitu. Kok kayak nggak ada bedanya, Pak? Ya memang sih sebenarnya. Tapi kalau kalian nemu dua terminologi ini, ya itu kira-kira yang dibahas kisaran sini gitu. Ya. Kalau misalkan di computer organization biasanya lebih cenderung ke hardware sih, cenderung ke hardware interface gitu-gitu. Nah, ini contoh ya sistem yang cukup bersejarah, IBM 370 itu sesuai namanya, 70 itu dari 1970, pertama di launch, dan apa namanya, ini model PC lah ya, yang cukup murah waktu itu. Gitu. Ini model PC yang cukup murah, yang menjadi ikon gitu. Yang tadinya komputer itu hanya milik
eh, perusahaan besar atau buat penelitian gitu di lab gitu ya. Ini yang 370 ini yang cukup jadi ikon yang bisa dipakai banyak orang. Gitu. Oke, ini structure dan function ya. Ya, ini sebenarnya kalian juga mungkin udah familiar ya. Komputer itu intinya terdiri dari banyak ya sistem elektronik ya. Terus untuk mendeskripsikannya itu karena dia banyak, jadi kita harus membuat hierarki, ya. Buat hierarki dari subsistem gitu. Nah ini penting karena ini akan memudahkan kita nanti untuk desain dan debugging atau troubleshooting. Gitu. Makanya structure ini jadi penting. Structure itu by definition di sini ya bagaimana komponen-komponen itu berhubungan gitu. Sedangkan function itu adalah operasinya. Operasi dari tiap-tiap komponen itu. Nah, secara umum ini 4 fungsi basic ya yang dibagi komputer: data processing, data storage, data movement, sama control. Ya. Kalau disebut data sih, data itu macam-macam ya. Ya. Apalagi sekarang kan data itu kan udah sangat banyak lah, very wide, gitu, broad. Ya. Tapi tetap data processing itu kita bisa bikin pola gitu ya. Walaupun data itu mau ada audio, ada video, apa segala macam, tapi processing data itu nanti kita bisa sederhanakan dilihat dari sisi komputer. Data storage, walaupun si komputer itu memproses data, istilahnya apa ya, on the fly gitu ya, data masuk, data keluar, tapi tetap komputer itu harus nyimpen ya, ya. Halo, tes. Udah masuk, Pak. Udah masuk ya? Iya, mohon maaf, ternyata saya salah settingan Zoom-nya tadi. Meetingnya dimulai ketika ada yang join dan joinnya nggak mesti nunggu host. Jadi kayaknya tadi meetingnya dihitung dari ketika yang pertama join, teman-teman yang pertama join ke sini gitu. Makanya kok tiba-tiba udah habis. Mungkin tadi ada yang join lebih cepet kan. Anyway, tadi apa mana? Oh ya, kita ngomongin ini. Ya, jadi data storage itu ya komputer harus nyimpen ya, walaupun dia streaming ya, teman-teman streaming juga tetap aja kan ada yang disimpan ya, buffer atau segala macam kayak gitu ya. Data movement, nah operating system itu kan yang apa namanya, bukan operating system, gimana, komputer lah. Komputer itu sebagai sistem gitu ya, dia punya input output ya kan, punya input output, dan dari input sama output itu ada komunikasi ya, atau data communication, istilahnya komunikasi data kayak gitu. Ini juga aspek yang harus diperhatikan kayak gitu, karena input output dia nggak cuma satu macam. Biasanya teman-teman kalau punya laptop, komputer kan banyak macam ya inputnya, ada input audio, ada input USB-C, Thunderbolt, segala macam. Bagaimana data-data itu bisa berkomunikasi, itu juga suatu fungsi yang dilakukan oleh komputer. Kemudian terakhir adalah kontrol. Ya, kontrol ini maksudnya mengontrol resource. Ya, bagaimana mengontrol resource yang dimiliki oleh si komputer. Ya, kita tahu komputer punya memori, punya storage, apa segala macam. Bagaimana menggunakan itu semua untuk mencapai performance yang optimal. Lanjut. Nah, ini general structure-nya kira-kira dari komputer ya. Jadi kita mulai dari komputer tradisional lah. Ya, komputer tradisional yang prosesor cuma satu gitu kan. Terus punya control unitnya juga cuma satu gitu kan. Baru nanti kita masuk ke yang lebih kompleks gitu ya. Ini kita lihat di sini apa namanya, CPU ya. Kemarin udah
kita dikasih link ke yang video tutorial ya, untuk beginners tutorial untuk apa sih ALU gitu kan, register segala macam gitu kan, yang di YouTube itu bagus tuh. Nah ini kita akan review di situ ya. Jadi dari CPU ini, terus dia punya control unit, nah kira-kira kayak gini. Ya, ini 4 komponen utama ya, CPU, main memory, I/O sama interkoneksi sistem. Ya, sistem interkoneksi ini disebut juga sistem bus. Jadi kalau misalkan dengar sistem bus itu maksudnya interkoneksi. Oke, CPU itu adalah control unit yang paling penting mungkin ya, arguably. Dulu kalau desain prosesor CPU itu ya kepikirannya cuma bikin single prosesor gitu, ada satu unit yang mengontrol semuanya gitu. Tapi perkembangannya sekarang prosesor ini jadi dibikin makin banyak untuk satu sistem yang sama. Dan kita kenal namanya multi-core gitu ya, quad core ya, bahkan octa-core gitu. Kalau sekarang udah banyak gitu. Yang mana core-core itu sendiri adalah CPU juga gitu loh. Gitu. Terus control unit ya ini ALU ya, yang mengontrol data processing function ya, arithmetic and logic unit. Kemudian register itu pada dasarnya adalah memori gitu, memori cuma yang ada di CPU. Nah jadi kan kita punya hard disk yang diakses oleh user gitu ya. Jadi teman-teman kan naruh data di hard disk. Kalau si CPU naruh data itu di register gitu. Jadi dia storage internalnya CPU itu namanya register. Kemudian interkoneksi tadi yang saya bilang sistem bus gitu ya. Nanti akan kita lihat gimana kalau misalkan multi-core ya, struktur yang multi-core. Jadi CPU yang punya atau terdiri dari beberapa core itu pada dasarnya dia punya subsistem ya, dengan masing-masing itu punya ALU sendiri, punya register sendiri kayak gitu. Nanti dihubungkan dengan misalkan memori cache gitu ya. Ini kayaknya udah sempat dibahas ya, karena ini kan cache ya. Nah cache ini ya memori yang disimpan di prosesor ya, lebih kecil dan lebih cepat gitu, dan dia punya hierarki ya, L1, L2, L3. Ini sistem secara simple, tapi dilihatnya dari yang lebih gede. Jadi ini ada motherboard, kemudian ada CPU yang di sini, dan CPU ada punya core banyak, core-nya itu nge-share cache di layer tertentu, misalkan di layer 3 gitu ya. Dia nge-share shared cache dari semua core ini, dan masing-masing core ini itu punya ALU sendiri, punya register sendiri ya, L1 cache ini punya L2 cache sendiri. Nah ini contoh prosesor Xeon yang di motherboard ya. Prosesor motherboard. Apa yang menarik dari sini? Ya ini secara umum sih seperti yang biasa ya. Kalau teman-teman ada yang suka ngoprek ya ini familiar yang biasa aja ya. PCI Express masih zaman PCI Express masih zaman dulu. Ethernet controller, Ethernet port, ada USB, ya, SATA dan lain-lain. Nah, ada controller I/O. I/O controller di mana? Di motherboard-nya itu ya untuk direct memory access. Kalau dipasangin RAM gitu kan, kalau misalnya dipasangin RAM sini, ya, motherboard ini harus ada controllernya yang ngatur flow dari memori itu ke CPU. Nah ini ini contoh prosesor Z Enterprise ya. Z Enterprise
berapa? EC12. Ini prosesor IBM, prosesor mainframe ya. Jadi zaman dulu itu, ya sekarang juga sih masih ada. Jadi ada istilahnya mainframe. Mainframe itu nanti mungkin Pak Yudis nih lebih bisa banyak cerita ya. Komputer-komputer yang khusus. Komputer-komputer khusus, mainframe ini komputer yang didesain untuk melakukan fungsi yang kompleks gitu ya, fungsi yang butuh resource besar tapi spesifik kayak gitu. Jadi ini untuk kerjain ini aja gitu, komputasi khusus gitu. Di sini kita lihat ini berapa nih? Ada 6 core ya. Ada 6 core, kemudian L3 cache-nya lumayan besar. Gitu. Ini nge-share ya, nge-share dari 6 core ini nge-share di L3 cache ini. Terus ada ini SCIO nih kecil. Ini logic SC ini storage control buat ngatur I/O dari core ke L3 cache gitu. Terus kemudian ada MC ini memory control. Memory controller ini ya buat akses memori eksternal ya dari RAM ke chip ini. Terus nah yang saya bilang bus tadi, sistem bus tuh yang ini. DXIO. Nah, ini buat ngatur ke interface I/O. Nah, ini core layout-nya. Ini kalau dalam satu core. Jadi yang satu core ini kalau kita zoom, itu dalamnya kayak gini. Dalamnya kayak gini, ini ada apa nih? Ini ISU ini Instruction Sequence Unit. Kemudian yang menarik buat kita apa ya? Yang paling ini L2 ya. L2 cache. Terus apa lagi ya? BFU sama DFU, binary floating point, decimal floating point, FXU fixed point, ya itu ini buat arithmetic sih, arithmetic operation. Jadi kalau fixed point pakai ini, binary pakai ini floating ya, koma-koma gitu. Terus kalau ini kalau floating binary, ini kalau floating decimal. Terus ya kira-kira gini desain prosesor. Kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik desain prosesor, nah ini akan ketemu dengan layout. Ya, layout itu salah satu masalah yang menarik juga dalam desain prosesor. Anyway, kita lanjut. Sejarah komputer. Jadi generasi pertama itu vacuum tubes, ya, buat digital logic zaman dulu. Dulu itu pertama komputer buat riset, dibikin pakai vacuum tube. Terus lama-lama buat komersial juga akhirnya dipakai. Terus fundamental desainnya itu dia istilahnya pakai konsep stored program, ya, stored program ininya ini Alitus nih, ya, yang dicetuskan oleh von Neumann. Makanya ntar ada istilah von Neumann architecture atau von Neumann system, ya, komputer gitu. Jadi tahun 40-an ya, von Neumann itu bikin stored program, ya, computer base. Terus akhirnya mulai tahun 50-an baru mulai populer. Kalau nggak salah ENIAC itu ENIAC tuh tahun 40-an juga, itu masih pakai vacuum tube. Nah, ini sebentar. Nggak ada di sini gambarnya. Oke, ini jadi komputer yang generasi awal-awal ya. Nah, ini masih kayak gini, saya kira. Jadi dari
punya memori juga, ya ALU, control unit, input output, ada. Dan ya intinya buat ngoperasin aritmetik sih. Ya. Ini apa ya? Sebenarnya banyak aspek teknisnya, tapi saya nggak pengen terlalu banyak bahas. Kalian kalau tertarik coba lihat ininya aja, dokumennya von Neumann, ya tentang menjelasin tentang ide komputer awal-awalnya, IAS. Gitu. Memori formatnya kayak gini, sign bit di depan, kemudian number word, ya opcode address 8 bit dan 12 bit. Ini masih diadopsi sampai sekarang secara umum. Komputer-komputer, mesin-mesin yang pakai struktur kayak gini masih ada sampai sekarang dan disebut von Neumann machine. Ya. Cuma mungkin ada ya penyempurnaan lah gitu, tapi struktur dasar logiknya itu udah mirip kayak gini. Lagi ya 20 bit instruction 20 bit. Oke, ntar kita balik lagi mungkin. Kemudian ini registernya, ya, memory buffer register, contains a word to be stored in memory, atau dikirim ke I/O. Nah, nanti word ini akan jadi kata yang banyak kita pakai. Ini jadi satuan data yang paling mendasar dan mendefinisikan komputer. Jadi kayak misalnya kita punya sekarang arsitektur 32 bit, arsitektur 64 bit, nah itu dari word-nya. Ukuran word-nya. Buffer register itu address register ya sesuai namanya mendefinisikan menspesifikan address yang mau dipakai sama si ini MBR ini. Kemudian instruction register, buffer register, program counter, akumulator dan multiplier, quotient. Ini nanti nama-namanya masih ada yang bakal kita pakai sampai di arsitektur yang sekarang, ya kayak program counter gitu-gitu. Itu nanti bakal masih ada, teman-teman bakal kita akan lihat lah nanti di pemrograman level mesin assembly bakal ada lagi istilah-istilah yang mirip dengan ini. Ini instruction flowchart-nya ya, instruction cycle dari IAS dari sini start, kemudian nah ini ikutin aja lah, kita nggak akan bahas secara detail, tapi ini kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini instruction set-nya. Nah, instruction set-nya ini ada data transfer, ada unconditional branch ya. Kalau data transfer ini dari memori ke ALU atau ALU ke ALU ya, register ke register atau memori ke register istilahnya gitu. Nah, itu juga kita akan nanti kan ketemu lagi tuh. Register ke register gimana, register ke memori gimana. Kemudian unconditional branch, ada unconditional branch, ada conditional branch, tergantung dia ada dependensi apa enggak. Gitu. Terus arithmetic ini yang ya kerjanya ALU. Terus address modify itu kalau misalkan addressnya mau disimpan di memori gitu ya, jadi addressnya dihitung di ALU yang ini. Nah itu kira-kira generasi pertama. Kita masuk generasi kedua, transistor. Jadi ketika mulai zaman transistor tuh akhir tahun 40-an mau tahun 50-an kalau nggak salah, awal 50-an lah udah mulai ada revolusi teknologi lah ya. Dengan adanya transistor, kemudian komputer jadi bisa dibuat lebih kecil dan lebih murah dibanding dengan vacuum tube, ya, dibanding dengan vacuum tube. Dan dia itu terbuat dari silikon yang mudah didapat ya. Gitu. Jadi secara umum ini revolusinya dimulai di sini tahun 50-an. Nah ini ada generasi komputer operation per second-nya kalau pakai vacuum tube, ya masih
segini di bawah 100.000, kemudian jadi pakai transistor, kemudian terus sampai LSI, VLSI gitu ya. Sampai sekarang udah di atas ini malah ya, LSI. Ini gambaran aja bagaimana komputer itu berkembang begitu cepat ya, kemampuannya. Nah ini yang ditambahkan di generasi kedua itu apa ya, masih sama sebenarnya. Oh, high level programming language. Nah ini yang penting ya. Jadi ada high level programming language, nah yang menjembatani antara si user dengan operasi komputernya gitu. Ini udah mirip kayak yang sekarang sebenarnya, kayak Linux gitu, Unix system, dan Windows juga sih sebenarnya sih. Jadi udah bisa nge-load program gitu kan, udah bisa pindahin data ke peripheral gitu. Udah nggak manual kayak dulu yang sebelumnya. Ini komputer zaman dulu 7094. Ini kayaknya tahun 70-an juga ya, atau 60-an mungkin. Seri 7000 itu. Contoh konfigurasinya kayak gini. CPU, multiplexer, memori, data channel, nah masih ada punch card buat peripheral ya. Ini dengan berkembangnya elektronik sih, jadi tahun 70-an itu perkembangan elektronik itu pesat. Itu kemudian generasi-generasi CPU itu cepat ketinggalan gitu. Ya, cepat ketinggalan, jadi langsung berlipat-lipat. Tadi kan kita udah lihat ya. Yang menarik dari sini apa ya? Yang penting paling data channel ini kali ini, sebelumnya nggak banyak dipakai. Karena data channel ini sebenarnya I/O, input output modul, tapi dia punya instruction set sendiri, kayak gitu. Itu lanjut generasi ketiga, udah pakai IC tahun 60-an. Jadi istilahnya self-contained transistor tuh disebut juga discrete ya, komponen discrete. Gitu, tahun 60-an udah pakai komponen discrete ya, transistor, resistor, kapasitor kan udah jadi discrete semua, disolder gitu kan, taruh di circuit board. Nah itu ini di generasi ketiga, ini udah bisa bikin macam-macam yang kecil-kecil, osiloskop gitu-gitu, dan aplikasi yang lain gitu buat elektronik gitu ya. Kalau misalkan yang dulu itu generasi kedua itu kira-kira transistornya itu di orde puluhan ribu ya, terus jadi ratusan ribu, maka di sini udah banyak gitu. Nah ini apa namanya, fundamental dari IC ya, dari operasinya. Mikroelektronik itu kan dia kan transistor dari gate ya, pakai gate. Nggak ada gambar ya. Nanti kita juga akan bisa lihat sih logic gate gimana. Tapi pada dasarnya adalah ya Boolean logic lah, pakai Boolean logic untuk bisa memproses input menjadi output. Gitu. Kemudian memory cell juga udah bisa binary storage cell, read and write. Nah, IC ini di generasi ketiga ya, fungsi basicnya bisa kita bagi jadi 4 yang tadi disebutin kan, storage, processing, movement, sama control. Ya, ini pakai memory cell, ini pakai logic gate, ya. Data movement ini intinya bus gitu kan, untuk pindahin data ke memori atau memori ke memori. Terus control itu untuk ngirimin kontrol signal. Gitu. Kalau misalkan ada gate gitu yang punya 1 atau 2 data input tambah kontrol signal, kalau kontrol signalnya on, maka dia proses
Ya gitu loh. Kalau misalkan dia apa namanya? Contoh yang lain misalkan memory cell ini gitu. Dia ada kontrol signal untuk write gitu. Terus itu on, baru dia nge-write. Atau ntar dirubah jadi read ya. Kayak misalkan flash disk ya. Flash disk kita kan itu kan bisa read, bisa write. Ya, bisa nulis data, bisa ngopi dari flash disk ke komputer, atau dia ngebaca dari komputer ke flash disk. Nah, itu yang ubah-ubah modenya itu nih, kontrol signal ini. Ini hubungan antara chip dengan gate di IC ya. Jadi IC itu biasanya diproduksi dalam wafer banyak gitu si chip. Satu chip itu ntar di package baru bisa pasangin kaki-kaki gini nih. Ini yang bisa dipasang di memori di motherboard kita kan. Kayak gitu. Ini pertumbuhan jumlah transistor yang tadi ya dari ordernya puluhan ribu nih, ya kan? Terus 100.000, 10 juta, 100 juta, udah sampai billions ya, hundreds of billions sekarang, udah ratusan miliar gitu. Yang ngikutin Moore's Law gitu. Jadi ada salah satu bosnya Intel, namanya Gordon Moore, dia mengamati jumlah transistor ini, dan dia bikin teori bahwa jumlah transistor yang bisa dipasang di dalam chip itu akan double every year gitu. Jadi setiap tahun akan lipat 2 gitu. Tapi sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa nggak terlalu akurat juga karena mulai ada pergeseran ya Moore's Law itu. Yang tadi. Ya. Konsekuensi dari teori Moore's Law ini adalah cost dari chip pada dasarnya itu ya jadi lebih murah gitu loh, ya kan? Terus operating speed lebih tinggi. Kenapa? Karena antar transistor itu kan tadinya ada jarak, ya. Istilahnya ada kabel gitu. Kalau teman-teman bayangin kabel, ya, ada delay transmisi gitu. Makin banyak ditaruh, jaraknya makin deket. Antar transistor itu makin nggak ada jarak, makin nggak ada delay transmisi, operasi jadi makin cepat. Gitu. Kemudian ya jelas komputer jadi makin kecil, gitu kan. Terus kemudian bisa lebih hemat power, gitu. Dan interchip connection ini maksudnya di antara IC-IC itu kita nggak perlu nyolder gitu loh. Nggak perlu nyolder karena mereka udah bisa dibikin yang langsung terhubung. Gitu. Itu meningkatkan reliability juga daripada harus dapat ada resiko dari solderan kan kalau dia gede-gede dulu gitu. Ini masih tahun 70-an ya, 60-an ya, 360. Saya nggak terlalu familiar sebenarnya sama IBM System 360 ini. Tapi ya ini lihat aja keterangan di sini ya. Jadi pada dasarnya ini termasuk yang yang populer ya, success of the decade, dan menjadikan IBM sebagai dominan computer vendor. Kalau teman-teman ada yang pernah nonton biografinya Steve Jobs atau Bill Gates, itu kan mereka hidup di zaman, maksudnya Microsoft dan Apple itu dilahirkan di zaman ketika IBM itu udah berjaya gitu. Dan IBM itu jadi musuh-musuh besar startup kayak mereka lah waktu itu gitu. Karena IBM ini udah jadi raksasa, udah jadi giant, tech giant lah waktu itu. Kemudian anak-anak muda kayak si Steve Jobs dan kayak Bill Gates ini, mereka mau bikin mesin gitu ya, yang bisa menyaingi mesin-mesinnya si IBM ini. Ini masih lanjutannya ya.
skip dulu aja ini ya. Oke. Setelah generasi ketiga, ya, itu ada banyak teori sebenarnya tentang generasi komputer ini gimana gitu. Jadi udah nggak ada standar yang baku lah, nggak ada kesepakatan yang jelas. Sebenarnya generasi berikutnya itu generasi keempat tuh yang mana, yang gimana gitu. Ya pokoknya sejak ada LSI ya, LSI itu berarti chip yang bisa pakai seribuan komponen. Kemudian VLSI itu yang puluhan ribu. Ya, kalau ultra LSI itu di atasnya lagi lah, udah sampai jutaan, sampai mungkin ratusan juta gitu, itu udah masuknya ultra LSI. Kayak gitu. Nah, memori ini, semiconductor memori. Jadi kan tadinya kan dibikin pertama kan IC itu untuk prosesor. Tapi ternyata para saintis waktu itu menemukan ini juga bisa untuk bikin memori gitu. Nah, yang tadinya memori itu tahun di sini nggak ada ya, ya awal-awal itu dari magnet ya, ferromagnet material gitu kan. Kemudian mulai dibikin pakai IC, ya, semikonduktor, gitu sampai sekarang. Ini sejarahnya panjang. Terus mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini sebenarnya prosesor yang kecil, yang spesifik untuk kerjain sesuatu gitu. Ini mungkin teman-teman pernah dengar kali ya, 8008, 8080 ini. Ini kalau di elektro dulu masih masuk nih, ya. Ini untuk bikin komputer dalam tanda kutip lah, komputer yang bisa apa namanya, ya CPU yang bare minimum lah, kayak gitu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu sih udah mantep, dia udah bisa aritmetik gitu. Ya 4004 gitu kan, buat apa, multiplikasi gitu kan, buat addition gitu. Sejarahnya, evolusinya nih sampai 8088 ya, tahun 79. Clock speed-nya udah sampai 8 MHz. Ya, kalau sekarang kayaknya nggak berarti banget ya. Ya, tapi ini kan tahun 70-an. Tahun 80-an, nah ini udah mulai lumayan lah, udah sampai puluhan megahertz ya, transistor udah sampai jutaan, lebih sejuta di sini gitu. Cache-nya udah ada, cache udah 8 kilo cache ya, memori ini. Ukurannya yang menarik tuh ya, kecil, dan nanti akan semakin kecil dari 1 mikro, mengecil ya, Pentium makin kecil tuh. Ini generasi 90-an ya, Pentium Intel. Ini apa namanya, cache-nya makin besar, ukurannya makin kecil gitu. Sampai ini cuma sampai i7 sekarang mah udah yang 2020 udah lebih lagi nih. Ini udah hampir 10 tahun yang lalu ya. 22 nano ya. Sekarang udah 15, bahkan ada yang nanti di bawah 10 nanometer arsitekturnya. Gitu. Ini mungkin slide terakhir buat pertemuan sekarang. Jadi kita mengenal ya, prosesor family itu ada yang terkenal Intel X86 sama ARM. Ini salah satu contohnya aja sih. Ya. Dan mereka tuh apa namanya, beda instruction set-nya. Ntar kita akan belajar juga instruction set itu CISC sama RISC ya. Reduced instruction set sama complete complex instruction set. Nah itu apa ya, istilahnya persaingan antara Intel dan ARM ini nih menunjukkan bagaimana desain apa ya, kompleksnya desain prosesor itu gitu. Dan ini naik turun nih dua-duanya. Intel naik, Intel sempat ada naiknya, ARM sempat ada naiknya gitu. Walaupun Intel sekarang lebih terkenal di CPU ya, tapi ARM tetap apa namanya, punya market di mobile user kayak gitu. Ya kan teman-teman
sering dengar ya kalau misalnya prosesor mobile tuh banyak pakai ARM. Dan mereka nanti punya pasar sendiri-sendiri. Dan bahkan ARM tuh sempat mau masuk ke PC. Kebalikannya Intel juga pengen masuk ke mobile. Kayak gitu. Tapi seru lah kalau ngikutin perkembangan arsitektur ya, terutama buat teman-teman kan nanti kan untuk ngedesain sistem ya, perlu ada pengetahuan arsitektur ini. Nah, MacBook ntar lagi juga pakai ARM ya. Ya, atau AMD sama Intel bedanya apa ya? Nah, itu ntar kita bahas nanti. Oke, berhubung ini waktunya udah mau habis, tinggal masih ada 5 menit tuh sebenarnya. Oke, nanti saya upload rekaman kuliah ya. Saya upload rekaman kuliah, linknya ntar saya taruh di MS Team. Saya paling upload di YouTube aja sih, biar gampang nontonnya. Jadi kalian ntar bisa balik lagi, bisa balik lagi untuk nge-review materi yang udah kita bahas. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Nanti akan ada video juga dari Pak Yudis, saya akan kasih linknya juga. Terus nanti kita bisa lanjutin diskusi gitu. Cuma yang pengen saya ingatkan pada teman-teman pada dasarnya sejarah komputer ini itu kita perlu tahu supaya kita punya intuisi lah. Kita punya intuisi perkembangan komputer tuh dari yang dulu kayak gimana, terus arahnya nanti kemana. Ya, terus sehingga nanti kita juga ada wawasan gitu. Dan sebenarnya yang dibahas di pertemuan kita ini nih itu cuma sedikit banget sebenarnya. Teman-teman kalau misalkan bahkan nyari di Wikipedia aja, itu kalau dibaca bisa nggak habis-habis tuh, gitu. Sejarah perkembangan komputer itu banyak banget di situ dan seru lah ceritanya gitu loh. Setiap kita masuk ke satu thread sejarah ini, ini ininya gimana? Kayak tadi ya persaingan ARM sama Intel, kemudian Intel sama AMD, kayak gitu-gitu. Evolusinya dari zaman von Neumann sampai sekarang, walaupun sekarang masih disebutnya von Neumann mesin juga sih, gitu. Sebagian. Gitu ya. Tapi week 2 ini, minggu kedua ini mau ngasih gambaran tentang itu aja. Nanti kita akan lebih ngebahas ke yang lebih teknis, mungkin nanti performance issues. Performance issues itu nanti kita akan bahas apa aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan dan menjadi bottleneck lah kalau bisa dibilang, jadi challenge dari komputer sistem gitu, sistem komputer gitu. Nah, itu mungkin akan di pertemuan hari Jumat kayaknya ya. Kalau dari source nanti akan saya share juga sama rekaman video ini juga, sama video Pak Yudis juga. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan diketik di chat MS Team ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.